Hey guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan juga bagi kalian yang mau membagi rezekinya dengan Mimin, link Saweria Mimin taruh di deskripsi ya. Bab 9, cara menggunakan pedang ajaibmu. Melanjutkan kisah sebelumnya, setelah renovasi kamar mandinya setelah selesai. Saat ini Mukoda dan yang lainnya baru saja selesai sarapan, dan Mukoda sedang bersantai di ruang tamu menikmati secangkir kopi. Vel, Gondora, dan Sui bersamanya menyeruput semangkok soda yang ia tuangkan untuk mereka. Hai teman-teman, ada sesuatu yang kuharap kalian semua bisa membantuku hari ini. Menurutmu kamu bersedia melakukannya? Tanya Mukoda. Saya merasakan dorongan untuk pergi berburu, tapi saya kira saya akan memberikan bantuan kepada Anda, kata Vel. Aku tidak ada urusan hari ini, Gon menyetujui. Aku sedang berpikir untuk pergi berburu juga. Tapi jika Anda membutuhkan bantuan, dengan senang hati aku akan membantumu, kata Dora. Sui juga tidak keberatan. Sui akan membantu. Sui menambahkan. Mendengar pernyataan keempat familiarnya, Mukoda mulai menjelaskan masalah yang sedang ia hadapi saat ini, yaitu Mukoda menginginkan pepohonan yang ada di belakang rumahnya untuk dibersihkan. Ia berencana untuk membangun rumah di sana. Konon meskipun hanya ada sekitar 10 pohon di semak-semak, beberapa batangnya sangat tebal. Menebangnya dengan cara biasa akan sangat menantang. Jadi yang kamu inginkan hanyalah kami menebang pohon? Vel bertanya. Dengan sihir, tugas seperti itu akan menjadi seperti permainan anak-anak. Kedengarannya seperti semua orang ikut serta, itu tidak akan memakan waktu lama. Mukoda dan familiarnya berjalan keluar dari belakang gedung utama perkebunannya. Sebelum mereka mulai bekerja, keluarga Tony dan Aban akhirnya berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Segera diikuti oleh mantan kru petualang yang menjadi satpam di rumahnya. Maaf atas semua keributan ini, kata Mukoda. Ia memberikan penjelasan yang sama kepada karyawannya seperti yang Mukoda berikan pada familiarnya sebelumnya. Aku merasa kalian mempunyai terlalu banyak tugas dengan semua pekerjaan pengemasan ulang, bukan? Dan saya mendengar perusahaan Lambert bertanya, apa kami dapat menyediakan lebih banyak inventaris kepada mereka, bukan Kosti? Mukoda bertanya. Kosti yang bertugas berkomunikasi dan bernegosiasi dengan perusahaan Lambert tampak merasa sedikit tertekan. Sebenarnya mereka sudah menggigitnya beberapa kali. Menurut Mukoda, sabun dan sampo jelas merupakan produk yang laris, dan keuntungan dari formula penumbuh rambut bahkan membuat mereka malu. Seperti yang saya katakan, pembangunannya akan memakan waktu lama, tapi itu ada dalam agenda. Sampai saat itu tiba, saya harap Anda semua dapat harus memberikan yang terbaik, ucap Mukoda kepada karyawannya. Aku akan melakukannya, kata Kosti sambil tersenyum sedikit lega. Apa yang kamu rencanakan dengan pepohonan itu setelah kamu menebangnya? Teresa bertanya. Sebenarnya pertanyaan bagus. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sana. Jadi aku harus membuangnya, entah bagaimana caranya. Sekarang setelah Teresa menyebutkannya, Mukoda sama sekali tidak memikirkan bagaimana mereka akan menangani pohon-pohon yang ditebang. Mukoda merasa ia bisa memasukkannya ke dalam item boxnya, membawa ke tempat terbuka di luar kota dan membakarnya. Teresa mulai berkata kembali. Sepertinya dia berharap bisa menggunakan sisa kayunya untuk bahan bakar open batanya. Dia selama ini menggunakan batang dan ranting yang Tony pangkas dari pepohonan di kebun Mukoda. Tapi itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia harus membeli kayu bakar tambahan dengan dananya sendiri. Oh begitu, saya tidak pernah menyadarinya. Maaf tentang itu. Saya rasa Anda memerlukan kayu bakar untuk oven semacam itu ya, Mukoda berkata. Teresa sudah sering memberinya roti yang dipanggang di oven batu bata. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, Mukoda merasa gagal sebagai pemimpin di sana karena tidak menyadari dia punya kebutuhan seperti itu. Tentu saja kamu bisa menggunakan semua kayu dari pohon sebagai kayu bakar. Haruskah saya memotong
memotongnya menjadi batang kayu dan menumbuknya, atau akan lebih mudah jika saya mengolahnya menjadi potongan-potongan kecil, kata Mukoda bertanya. Tapi menurut Teresa, jika Mukoda menumbuknya di suatu tempat, mereka dapat menangani sisanya. Teresa berkata sambil menatap suaminya Alban. Oke teman-teman, kata Mukoda berbicara kepada familiarnya, saya ingin kalian masing-masing menebangnya. Kemudian Vel mulai mengklaim ke beberapa pohon yang sangat lebat di sebelah kanan Mukoda, sedangkan Gon akan mengurus pohon di sebelah kirinya. Untuk Dora dan Sui mengurus pohon yang nampaknya lebih kecil dari Vel dan Gon. Ketika mereka bersiap menebang pohon-pohon itu, Mukoda berteriak sekuat tenaga untuk memberi mereka instruksi. Mukoda sangat yakin keempat familiarnya akan sangat mudah menghancurkan pohon-pohon itu. Mukoda berpesan agar mereka tetap berhati-hati agar tembok belakang rumahnya tidak ikut hancur. Bagi Mukoda, kalau hanya tembok yang hancur itu tidak menjadi masalah yang besar, tetapi yang paling ditakutkan rumahnya yang ada di belakang ikut hancur juga. Oh, aku mengerti sekarang. Jika kami menyerang dengan kekuatan penuh, kami pasti akan membelah pohon dan juga rumah di belakangnya menjadi dua, kata Vel. Oh iya, benar sekali, Gon menyetujui. Singkatnya, kita harus menahan diri, jangan sampai kita merusak lingkungan sekitar. Saya akui, saya tidak pernah suka mengekang kekuatan saya. Mukoda segera menyimpulkan bahwa ia tidak akan bisa membiarkan familiarnya menangani tugas ini. Mereka begitu kuat sehingga menjadi semacam masalah, dan Mukoda tidak bisa mempercayai mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Namun Vel sedikit mengeluh karena menurutnya mereka bisa mengontrol kekuatannya, jadi tidak akan sampai menghancurkan rumah di belakangnya. Akan tetapi Mukoda tidak percaya begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan rumahnya dalam bahaya. Kemudian Mukoda memanggil Irvin dan Lukas yang sedang berjaga waktu itu. Setelah mendengar dirinya dipanggil, Irvin dan Lukas bergegas menghampiri Mukoda. Dalam hatinya, Irvin merasa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Lalu Mukoda mengambil sebuah kapak dari item boxnya, sebuah kapak besar yang ditinggalkan oleh sekelompok petualang malang di penjara bawah tanah Brick. Lalu ia memberikannya kepada Irvin yang sedang menatap kosong ke arahnya dan memintanya bergantian dengan Lukas menebang pohon-pohon itu. Keduanya mulai mencoba mencari cara untuk mendapat keuntungan dari pekerjaan ini. Jika kamu melakukan pekerjaan itu dengan baik, aku akan memikirkannya, gumam Mukoda. Mendengar itu membuat mereka semangat untuk dapat segera menyelesaikan tugasnya. Singkat cerita, suara logam yang menghantam kayu yang keras segera terdengar di seluruh tanah miliknya. Saat-saat seperti ini membuatku teringat bahwa mereka berdua dulunya adalah seorang petualang. Mereka masih punya stamina lama, itu pasti, gumam Mukoda dalam hati. Tentu saja walaupun mereka bukanlah seorang petualang aktif, tetapi Mukoda yakin mereka bisa melakukannya. Tapi ia juga tidak bisa menyerahkan seluruh pekerjaan itu pada mereka. Jadi ada baiknya Mukoda membantu mereka menyelesaikannya juga. Karena satu-satunya kapak telah diberikan kepada mereka berdua, membuatnya sedikit bingung. Satu-satunya alat lain yang Mukoda punya hanyalah pedang mithril yang pernah Sui buat. Namun kembali ia berpikir, masa iya pedang dari bahan mithril ia pakai untuk menebang kayu? Beberapa waktu Mukoda lakukan hanya untuk berpikir barang apa yang bisa ia gunakan untuk menebang pohon di sana. Lalu ia teringat dengan senjata undead yang pernah Mukoda dapat di Dungeon Brick juga. Ketajamannya mungkin setara dengan pedang mithril. Ia belum pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Coba lihat di sini. Sepertinya aku punya 4. Oh iya, itu dia, kata Mukoda sambil mengeluarkan senjata yang dimaksud. Yang tidak lain adalah pedang ajaibnya. Yang pertama adalah yang Mukoda dapat dari raksasa di penjara bawah tanah Dolan. Ia pikir itu disebut pedang Kalablok. Lalu ada 3 dari timbunan Hartagon, Hunting, Gram, dan Exasus. Mukoda mengambil masing-masing pedang secara bergantian dan membandingkan bagaimana rasanya di tangannya. Saya pikir Kalablok agak terlalu berat bagi saya. Hunting sedikit lebih ringan, tapi sepertinya lebih seperti pedang yang menusuk daripada pedang yang memotong, gumam Mukoda. Sebenarnya Gram mungkin berhasil, bilahnya agak panjang, dan Exasus bentuknya sangat mencolok sekali, di mana terdapat permata sebagai hiasan.
Saat Mukoda mengayunkan pedang sihirnya, ia mendengar suara helaan napas dari Irvin dan Lukas. "Tunggu Tuan Mukoda!" Lukas berteriak dan menanyakan pedang apa yang sedang ia gunakan. Mukoda menjawab dengan santai kalau itu hanya beberapa pedang ajaib yang ia temui saat menjelajah di dungeon. Yang ini dari Dolan dan Gon mengumpulkan 3 lainnya di Brick. Melihat itu, Irvin dan Lukas mulai berbisik. Pedang ajaib adalah jenis artefak yang sangat ketat dikontrol dan disimpan oleh monarki. Benar-benar tidak terfikirkan jika ada pria sembarangan yang berjalan-jalan dengannya. Mukoda mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Pada kenyataannya, guild petualang juga tidak akan mampu membelinya. Jadi Mukoda memutuskan untuk menyimpannya. Irvin dan Lukas malah menertawakannya. Mereka merasa tuannya itu sangat unik, yang padahal senjata ajaib sangat diminati banyak orang, apalagi oleh anggota kerajaan. Akan tetapi Mukoda mengabaikan apa yang mereka katakan dan kembali ke tujuan awalnya, yaitu menebang pohon di rumahnya. Menurutku Gram mungkin pilihan terbaikku. Aku akan mencobanya, gumam Mukoda pada dirinya sendiri, lalu mengembalikan sisanya ke kotak barang. Ia pun mulai mengayunkan pedangnya ke pohon terdekat. Gram meluncur melalui batang pohon yang tebal seperti pisau panas menembus mentega, masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Mukoda terlalu sibuk mengagumi kemampuan memotong Gram yang mengesankan sehingga tidak bisa memperhatikan pekikan ngeri dari Irvin dan Lukas. Dia menebang pohon dengan pedang ajaib. Apakah ini semacam mimpi buruk? Ada yang tidak beres dengan pria itu. Orang keduanya serempak. Biasanya pedang ajaib digunakan untuk berburu atau bertempur dengan musuh. Ini malah digunakan untuk menebang kayu. Singkat cerita, mereka menyelesaikan pekerjaan menebang pohon dan pembukaan lahan tanpa insiden apapun. Pedang ajaib itu benar-benar sangat membantu. Beberapa waktu dibutuhkan Luke dan Irvin untuk menebang satu pohon, dan Mukoda menebang seluruh pohon lainnya. Mereka mulai menggerutu tentang betapa Mukoda tidak benar-benar membutuhkan bantuan mereka setelah memakai Gram. Tapi Mukoda berkata pada mereka bahwa menurutnya itu berarti mereka tidak benar-benar membutuhkan imbalan, dan itu membuat mereka bisa bekerja kembali dalam waktu singkat. Mukoda membawa pohon-pohon itu kembali ke ruang terbuka di tempat lain di perkebunannya, membangkas cabang-cabangnya dan kemudian memotongnya menjadi batang-batang kayu dengan panjang yang tampaknya masuk akal. Ia punya banyak pohon yang harus diproses, tapi berkat pedang ajaibnya pekerjaan berjalan dengan sangat cepat. Batangnya akan digunakan untuk kayu bakar, tapi Mukoda harus memikirkan cara untuk membuang semua dahan yang berdaun juga, atau begitulah yang ia pikirkan. Di sana menyisakan tunggul yang harus ditangani, dan itu tidak akan mudah ditangani tanpa bantuan sihir. Mukoda merasa sudah waktunya memanggil familiarnya untuk kembali beraksi. Begitu mereka kembali ke tempat kejadian, Dora segera menggunakan sihir tanahnya untuk melunakkan tanah yang memungkinkan Vel. Gon langsung mencabut tunggul dari tanah, akarnya dan semuanya. Sui juga menangani beberapa di antaranya dengan menggandakan dirinya sendiri dan kemudian meleburnya. Teresa akhirnya datang untuk memeriksa pekerjaan mereka dan memberitahu Mukoda bahwa tunggulnya juga bisa digunakan untuk kayu bakar setelah kotorannya dibersihkan. Mukoda mulai menghargai dedikasinya untuk tidak menyanyiakan sumber daya, dan ia pikir mempunyai banyak hal yang bisa ia pelajari darinya. Akhirnya Dora menggunakan sihir tanahnya sekali lagi untuk mengisi lubang yang ditinggalkan tunggul pohon. Dengan itu pekerjaan mereka sudah selesai. Mukoda memberi Luke dan Irvin masing-masing sebotol minuman dan makanan sebagai hadiah. Tapi kemudian Mukoda berbalik dan menemukan familiarnya memberinya pertanyaan, bagaimana dengan kita? Dan akhirnya Mukoda mentraktir mereka semua dengan kue dari toko Fumiya. Jadi mereka berhasil membersihkan pepohonan tanpa ada insiden besar sama sekali. Itu hanya menyisakan sebuah kompor ajaib yang harus diurut. Tapi mengingat betapa tidak stabilnya situasi di Ronkainen, Mukoda tidak terburu-buru untuk melakukan perjalanan ke sana dan berpikir ia bisa meluangkan waktu untuk bersantai di rumah. Dan itulah yang ia lakukan. Sekitar 2 minggu atau lebih, familiarnya meminta untuk pergi berburu beberapa kali.
dan Mukoda menghibur mereka, mengajak mereka berjalan-jalan beberapa hari. Tapi selain itu, Mukoda hanya menikmati kedamaian dan ketenangan. Lalu ketika Mukoda sedang duduk di rumah, menyeruput secangkir kopi dan berpikir untuk mampir ke kawasan perbelanjaan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ketika serangkaian ketukan keras dan hampir panik terdengar dari pintu depan rumahnya. "Mukoda, apa kamu di sana?" Suara Peter memanggil dari luar. Mukoda bergegas ke pintu masuk dan membuka pintu. "Ada apa, Peter?" Mukoda bertanya. Sekelompok pria dari Rubanov ada di sini untukmu," teriak Peter. "Rubanov? Sekelompok Rubanov?" teriak Mukoda dengan tidak percaya. Ia pernah terlibat perkelahian dengan mereka di Brig, tapi itu sepenuhnya kesalahan mereka. Dan Karolina bahkan tidak memiliki cabang gereja mereka, kecuali ia melewatkan sesuatu. Mukoda pernah mendengar bahwa satu-satunya gereja mereka di Leonhard ada di ibu kota. Tentunya mereka tidak melakukan perjalanan jauh dari sana ke Karolina hanya untuk menemuinya. Bartol menahan mereka sendirian di gerbang, kata Peter. Dia menyuruh Peter untuk segera menjemput Tabata, Luke, dan Irvin. Jika Barter menyuruh Peter untuk memanggil mantan petualang, itu berarti hanya satu hal: keluarga Rubanov membawa pengawal. Sama seperti saat mereka mendatangi Mukoda di Brig, Peter berlari mencari anggota pasukan yang lain, sementara Mukoda berbalik menuju ruang tamu. "Vel, Gon, Dora, Sui, kita sedang menghadapi keadaan darurat," Mukoda berteriak. Tidak lama kemudian semua orang berkumpul. "Apa itu?" Vel bertanya. "Apa kalian ingat orang-orang brengsek kasar yang mencoba menjatuhkan kita setelah kita keluar dari penjara bawah tanah Brig?" Mukoda bertanya. "Ya, memang benar. Mereka adalah orang-orang bodoh yang menyebut kita sebagai binatang kotor, bukan?" kata Vel. "Ah, aku ingat," kata Gon. Orang-orang yang berlarian di sekitar tempat itu menjerit dan memukul seperti sekelompok goblin. Jelas sekali, perwakilan gereja itu meninggalkan kesan yang sama buruknya pada familiarnya. Menurut Vel, mengusir orang-orang seperti mereka adalah tugas yang paling sederhana. Ia pastikan pelajarannya cukup menyakitkan agar mereka tidak segera melupakan kesalahan yang mereka lakukan hari ini. Biasanya ini adalah bagian di mana Mukoda memberitahunya untuk tidak melakukan kekerasan, tapi kali ini ia bersedia membuat sebagian pengecualian. "Jika itu terjadi, lakukan apa yang harus kamu lakukan," kata Mukoda. "Oh, betulkah?" Vel bertanya dengan alis terangkat. Bartel ditinggal sendirian bersama kelompok Rubanov di gerbang, dan jika mereka menyakitinya sebelum Mukoda tiba, ia pun tidak akan merasa ingin menunjukkan belas kasihan lagi kepada mereka. Mukoda hanya berharap hal itu tidak terjadi saat mereka berlima bergegas ke sana untuk menghadapi mereka. "Penghinaan, apakah kamu tahu siapa aku?" kata salah seorang perwakilan Rubanov. Tapi Bartel tidak bergeming. Ia tidak peduli siapapun orang di hadapannya dan terus menahan perwakilan Rubanov agar tidak masuk ke rumah Mukoda. Mukoda mendengar sepasang suara yang sedang berdebat datang dari gerbang depan. "Beraninya kamu, kurcaci kotor. Aku sudah muak dengan ini. Bunuh kurcaci itu dan turunkan gerbangnya jika perlu." "Aku ingin masuk," kata orang Rubanov yang semakin emosi. Untungnya Mukoda sampai di gerbang tepat waktu. Ia melihat seorang pria bertubuh besar meraih pedangnya ketika dia menarik kakinya untuk mencoba dan menendang gerbang itu ke bawah. "Berhenti!" Mukoda berteriak sekuat tenaga saat ia berlari ke tempat kejadian, terengah-engah dan mengengik. "Apakah kamu baik-baik saja, Bartel?" Menurut Mukoda, dia selalu menjadi orang yang tak kenal takut. Tapi Mukoda tahu betapa leganya Bartel melihat ia, Peter, Tabata, Luke, dan Irvin tiba beberapa saat kemudian. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua bersenjata lengkap. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang, kata Mukoda sambil menatap ke arah perwakilan Rubanov yang tidak Mukoda sukai. Mereka mengenakan pakaian mencolok yang sama seperti para anggota Rubanov yang Mukoda temui di Brig, dan tampil sebagai sekelompok pang dan kroni-kroni setiap mereka, yang sebagian besar berpenampilan besar, kekar, dan berotot menuju seperti preman. Orang-orang itu benar-benar tahu bagaimana terlihat seperti preman ora. "Bartel, Tabata, Peter, bersiaplah di belakang," kata Mukoda, lalu membungkuk untuk membisikkan instruksi kepada Luke dan Irvin, menyuruh mereka untuk menghubungi Guild Petualang dan Kesatria All secara bersamaan. Semua mantan petualang mengangguk, dan sementara itu Bartel, Tabata, dan Peter berdiri di belakang menatap tajam ke arah Rubanov.
Luke dan Irvin keluar secara diam-diam. Vel, Gon, Dora, Sui, aku mengandalkan kalian. Mukoda mengirimkan secara telepati. Mendapat perintah itu, Vel bersiap mencabik-cabik mereka. Gon juga akan membakar mereka sampai menjadi abu. Dora bersiap dengan sihir esnya, sedangkan Sui akan melelehkan mereka dengan acid bullet. Ironisnya, antusiasme dari jawaban familiarnya membuat Mukoda semakin gelisah dibandingkan sebelumnya. Ya bagus, tapi jangan lakukan hal itu sampai aku menyuruh kalian, oke? Mukoda berkata. Ia sebenarnya tidak ingin membunuh mereka, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dengan harapan haus darah familiarnya dapat dikendalikan, Mukoda mengalihkan pandangannya kembali ke tamu tidak diundang yang berpakaian mencolok. Apakah kamu punya urusan denganku? Tanya Mukoda kepada mereka. Mereka menjawab, jika seorang kurcaci yang tidak sopan itu dijatuhkan, tidak membuat mereka merasa bersalah, dan dengan santainya mengajak Mukoda untuk berbicara tentang tujuan kedatangan mereka. Mendengar karyawannya dilecehkan seperti itu membuat Mukoda marah. Dengan singkat, Mukoda menjawab, tidak. Apa? Pria besar kekar itu menjerit. Apakah kamu benar-benar terkejut? Siapa yang akan membiarkan sekelompok orang asing barbar yang berbicara tentang melakukan pembunuhan seolah-olah itu bukan apa-apa masuk ke rumahnya tanpa peduli? Kalau kamu memikirkan sejenak, jelas masuk akal untuk tidak melakukannya, kata Mukoda, berusaha sedikit untuk menyembunyikan fakta bahwa ia merendahkannya. Pria bertubuh kekar itu mulai gemetar. Apa? Dia tergagal saat wajahnya berubah warna menjadi merah. Sejujurnya, Mukoda berpikir bahwa semua yang ia katakan sangatlah masuk akal. Meskipun Mukoda memperhatikan Bartel, Tabata, dan Peter berusaha keras menahan tawa di belakangnya. Beraninya kamu berbicara kasar kepada uskup? Tahan lidahmu dan patuhi perintahnya sekarang juga. Jangan sampai kamu menyesalinya, teriak salah satu anak buahnya yang berpakaian kurang mencolok itu. Mukoda menghela napas dalam-dalam dan berkata, apakah semua orang di Rubanov benar-benar idiot? Sikap mereka sangat mirip dengan pertemuan terakhirnya dengan mereka di Brick. Tampaknya mereka berpikir bahwa dengan menggunakan nama kelompok mereka, mereka akan bebas melakukan apa saja. Mungkin ada benarnya hal itu di negara-negara sekitar kerajaan Rubanov, tapi ini adalah kerajaan Leonhard, dan sikap itu tidak akan berlaku di sini. Saya sendiri tidak mengenali uskup manapun, tetapi saya berasumsi Anda berasal dari Rubanov. Mukoda bertanya. Memang benar, salah satu Flunkes menyatakan, kami adalah hamba suci dari Rubanov yang paling terhormat, kata uskup yang merupakan pemimpin mereka. Mukoda berdalih di tempatnya Karelina tidak ada seorang pun yang benar-benar menjadi anggota kelompok Rubanov. Ia bahkan tidak percaya Tuhan mereka ada sejak awal. Ucapan Mukoda itu tentu mendapat reaksi dari mereka. Tiba-tiba wajah mereka semua berubah menjadi merah seperti milik pemimpin mereka. Kamu jahat. Pria bertubuh kekar itu berteriak, begitu marah hingga pembuluh darahnya mulai menonjol di dahinya. Saya pikir untuk memberi Anda kehormatan mewariskan gereja kami dengan sumbangan, tapi sekarang tidak lagi. Pengawal, bunuh mereka semua dan singkirkan binatang buas mereka yang menyedihkan, teriak sang uskup dari Rubanov. Oh, jadi kamu mengincar uangku? Kalian tidak akan mendapatkannya, gumam Mukoda. Pria bertubuh kekar itu pasti mendengar ucapan Mukoda. Dia memekik dengan nada tinggi dan mulai menghentakkan kakinya. Bunuh mereka semua sekarang, dia berteriak dengan kemarahan yang memuncak. Sementara itu, para pengawalnya menguruskan pedang mereka. Ini salahmu sendiri loh, salah satu dari mereka berkata sambil menyeringai. Seharusnya diam saja dan ikuti perintah. Kemudian Mukoda memberikan isyarat kepada familiarnya untuk bersiap, tapi tidak bertindak terlalu keras pada mereka. Aku melihat sekelompok prajurit tak berharga memutuskan mati karena taringku, grampel. Para antek berotot besar itu membuang pedang mereka dan ambruk dalam sekejap. Begitu kewalahan oleh aura pembunuh Vel dan Gon sehingga mereka tidak dapat berbicara sama sekali dan langsung pingsan di tempat. Sudah selesai, keinginanmu untuk bertarung lenyap begitu saja saat pertama kali muncul rasa haus darahku. Menyedihkan, ejek Vel. Keluarga Rubanov sangat sombong seperti yang bisa Mukoda bayangkan, dan familiarnya tampak sangat muak dengan apa yang terjadi. Kedengarannya orang-orang ini hanyalah sekelompok penipu yang mengenakan pakaian pendeta.
kata salah seorang dari kuil petualang yang telah datang dijemput Irvin dan Lukas. Mereka, para orang-orang Nurbanov, juga menyebabkan masalah di ibu kota. Meski begitu, Mukoda cukup yakin bahwa markas mereka di ibu kota telah mengirimkan pemberitahuan resmi jika mereka tidak boleh mengganggu urusan Mukoda dalam keadaan apapun. Mukoda segera mengetahui bahwa dia adalah Kapten Ordok Satria ketiga Erlanger. Tentu saja pemerasan adalah kejahatan, lanjutnya, sambil memulai mengikat mereka yang pingsan dan menyeret mereka pergi dari rumah Mukoda. Tampaknya insiden Rubanov kali ini hanyalah sebuah pembuka. Sebagian besarnya kebetulan menimpa Mukoda. Bahkan lebih dari kesal, ia sangat marah. Fakta bahwa mereka telah bertindak seperti sekelompok anak-anak yang tidak masuk akal, mencoba menerobos masuk ke rumahnya dan berusaha memerasnya untuk kedua kalinya. Jika Mukoda tidak muncul pada saat yang tepat, ia yakin pengawal mereka akan melakukan hal bodoh, yaitu membunuh Barta. Dan itu membuatnya bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah mereka bunuh atas perintah Rubanov. Lagi pula, baik orang yang memberi perintah maupun para preman yang siap melaksanakannya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Mukoda sekarang memahami dengan sangat jelas bahwa Rubanov harus dihentikan. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjalankan misi yang diberikan Dewa Pencipta kepadanya. Hingga saat ini pandangannya adalah bahwa Rubanov bukanlah masalah mereka dan ia tidak terburu-buru untuk melakukan tugas tersebut. Namun sekarang mereka telah membangunkan singa yang tertidur. Tiba-tiba Mukoda sangat tertarik dengan gagasan untuk membalas kultus penipu itu dan membuat mereka menjadi baik. Mukoda mulai mengumpulkan semua familiarnya di malam itu untuk menyusun rencana.